Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kami akan membahas tentang peluang pemain timnas futsal Indonesia bisa berkarir di luar negeri seperti Israr dan Muhammad Al-Bakir. Mohon ketikkan doa terbaik kalian untuk timnas kita agar terus terbang tinggi mengukir prestasi. Pernah kebayang nggak sih pemain-pemain futsal jagoan kita main di liga top dunia? Dulu mungkin kedengarannya kayak mimpi ya, tapi sekarang itu mulai jadi kenyataan. Oke, kali ini kita bakal bahas soal gelombang baru talenta futsal Indonesia yang siap mengguncang panggung internasional. Bukan lagi sekedar mimpi. Wah, tiga kata ini benar-benar nangkep situasinya sekarang. Kalau dulu ngomongin main di luar negeri itu cuma angan-angan pas lagi ngopi, sekarang ini jadi target yang nyata. Sebuah realitas yang lagi diperjuangkan habis-habisan sama talenta terbaik kita. Dan ini tuh bukan cuma kebetulan loh, para perintis kayak Israr itu udah bukain jalannya. Nah sekarang ada gelombang baru, generasi timnas yang lebih berani, lebih siap, dan mereka siap nerjang panggung global. Percaya deh, dunia udah mulai ngelirik kita, dan mereka nggak bisa lagi mandang sebelah mata. Terus ombak ini bawa mereka kemana dulu nih? Tujuan pertama kita, panggung Eropa. Ini bukan sekedar kompetisi biasa. Ini tuh ujian paling tinggi soal taktik, kecepatan, sama agresi permainan. Keras banget. Kalau ngomongin Eropa ya, satu nama yang jadi puncak impian, Spanyol. Ini kiblatnya futsal modern guys. Bisa main di liga mereka itu artinya kamu udah teruji di level paling tinggi. Baik secara teknik maupun kecerdasan taktik. Bisa dibilang ini liganya para juara. Terus siapa aja nih jagoan-jagoan kita yang berani nantang Eropa? Kita punya si benteng terakhir, Muhammad Al-Bakir, kiper yang refleksnya udah diakui se-Asia. Di tengah ada sang maestro, Rizky Xavier, yang visinya buat baca permainan dan akurasi umpannya itu udah selevel pemain Eropa. Dan jangan lupa, ada Rio Pangestu sama Yogi Saputra, yang udah lebih dulu ngerasain kerasnya persaingan di Spanyol. Tapi, tunggu dulu. Eropa itu bukan satu-satunya medan perang. Ada benua lain yang jadi jantung dan jiwanya futsal itu sendiri. Yuk kita terbang ke sana? Betul banget, Amerika Latin. Di sini nih, futsal itu udah kayak ngalir di dalam darah. Ini bukan cuma olahraga, tapi udah jadi bagian dari budaya. Dari jalanan Rio de Janeiro sampai Buenos Aires, disitulah lahir para seniman bola dengan kreativitas liar dan mental juara yang nggak ada matinya. Dan siapa aja yang siap berguru di sana? Nama-nama kayak Brian Unlock, Muhammad Iqbal, sampai Samuel Eko, kabarnya siap buat nimba ilmu langsung dari sumbernya. Ini langkah yang berani banget loh. Soalnya di sana mereka bukan cuma ngelawan pemain, tapi ngelawan sebuah kultur futsal yang udah mengakar puluhan tahun. Jadi, kita bisa lihat, ada dua aliran futsal yang beda banget kan? Eropa itu kayak mesin, temponya cepet, transisinya secepat kilat, dan disiplin taktiknya ketat banget kayak main catur. Nah, sementara itu Amerika Latin lebih kayak seni. Goyangan individunya nggak ketebak, kreativitas buat bongkar pertahanan, dan semangat juangnya yang membara. Kalau pemain kita bisa menguasai keduanya, wah itu bakal jadi pemain yang komplit banget. Tapi kita harus paham ya, langkah para pemain ini tuh maknanya jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal dapat kontrak profesional atau gaji yang lebih baik. Jauh lebih dari itu. Efeknya tuh kayak bola salju, makin lama makin gede. Coba dibayangin, mental mereka ditempa sama tekanan liga asing. Mereka pulang bawa standar latihan profesional yang benar-benar beda. Terus, semua ilmu tuh mereka tularkan pas balik lagi pakai seragam merah putih buat nguatin timnas. Dan yang paling penting, setiap aksi mereka di luar sana jadi percikan api inspirasi buat ribuan anak di seluruh Indonesia. Ini siklus emas. Intinya gini guys, setiap tetes keringat mereka di negeri orang itu adalah investasi jangka panjang buat kita semua. Bukan cuma investasi buat karir mereka, tapi investasi buat naikin level timnas, bahkan buat kualitas liga profesional kita di masa depan. Kita tuh kayak lagi nanam benih buat panen besar nanti. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang, jujur aja, bikin merinding saking semangatnya. Potensinya tuh udah di depan mata. Bayangin kalau gelombang ini terus membesar. Kalau setiap tahun ada talenta baru yang berangkat dan pulang bawa ilmu baru. Bukan hal yang mustahil, dalam beberapa tahun ke depan, nama Indonesia bakal disebut-sebut sebagai powerhouse baru futsal Asia. Raksasa yang akhirnya terbangun. Jadi saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Dengan fondasi kokoh yang lagi mereka bangun bata demi bata di luar sana, siapkah kita buat nonton Indonesia bukan cuma jadi raja di Asia, tapi juga jadi kuda hitam yang diperhitungkan di panggung dunia? Masa depan itu sedang ditulis saat ini juga.